Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang Kak Enggar dan Kak Denan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita tuh akan melaksanakan komet. Nah, udah pada tahu belum nih komet itu apa nih? Nah, jadi komet itu singkatannya itu podcast matematika. Nah, sampai sini dah kebetulan saya komet itu kan suatu broker nih, broker Melbourne. Yang dimana komet itu bertujuan untuk saling sharing terkait suatu isu dan tema tertentu yang sudah ditetapkan dan yang pastinya sangat menarik. Nah, kali ini Komet itu akan mengambil tema IPP e-sport yang berjudul gimmick, hobi, atau passion. Nah, sangat menarik bukan judulnya? Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih Kak ya. Saya Hari Nurdianto dari Matematika 57 yang akan memandu Komet pada malam ini. Nah, sebelum masuk ke acara podcastnya nih, boleh dong kita kabar-kabaran dulu sebentar. Mungkin pertama mulai dari Bang Amir dulu ya. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Udah, Kak Denan gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah biasa sekali ya. Oke, selanjutnya kita kenalan dulu nih dengan narasumber kita yang bahasa hebat ini. Ya boleh ya Kak, formatnya itu boleh ada nama, prodi, angkatan berapa, sama sekarang sedang sibuk apa. Dari Denan dulu. Oke, perkenalkan nama gue Denenda Alvan Syakif. Kalian bisa panggil gue Denan. Gue kebetulan dari prodi Matematika angkatan 57. Kita seangkatan ya Hari ya. Iya. Siap, gue sebagai Kak lah. Apalagi tadi? Oh iya, untuk kesibukan saat ini gue sebenarnya lagi sibuk. Belakangan ini gue sibuk di kegiatan yang non ekspor ya. Gue lagi sibuk di kepanitiaan, terutama di Spirit. Itu acara fakultas tahunan di FMIPA. Ini itu sih dari gue. Mantap. Semoga lancar ya Kak kegiatan panitianya. Amin. Makasih Hari. Ya. Kemudian dari Bang Ibu nih Kak, boleh formatnya nama, prodi apa, angkatan berapa, sekarang sedang sibuk apa? Oke guys, perkenalkan nama gue Emir Aurelio Matra, biasa dipanggil Emir. Aduh, malu banget kalau nyebutin angkatan nih kayak kagak ada narasumber yang lain. Gue angkatan 54 dari prodi matematik. Kesibukannya rencana mau sibuk skripsi baru rencana. Dan turnamen aja paling kan, karena gue masuk tim. Itu aja sih. Amin. Amin. Ya, baik, kan udah selesai ke kenalan-kenalannya kalau dulu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Oke, sebelumnya mastiin dulu nih ya, Kak. Bang Emir ini untuk yang main Valorant ya, yang ahlinya lah ya. Kalau ini untuk yang main ML ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan terkait Valorant, Bang Emir yang jawab. Terkait ML, Denan yang jawab. Ya. Oke. Mungkin masuk dulu ya pertanyaan pertama untuk Bang Emir dulu. Mau nanya nih Kak, Valorant itu dengan seperti apa sih Kak? Mungkin ada genre gitu, platform apa? Jadi Valorant itu game genrenya FPS. FPS itu first person shooter. Jadi kita kayak tembak-tembakan di perspektif orang pertama gitu. Nah, dia itu jadi ada 5 lawan 5. Objektifnya itu kayak kalau defender itu mencegah attacker dari planting bom dan sebaliknya. Jadi attacker itu tugasnya ngeledakin bom. Kayak gitu sih, basicnya kayak gitu aja. Dan di gamenya tuh banyak skill yang harus dipelajarin gitu. Intinya shooting games. Oke, ini Valorant. Nah, sama satu lagi, Valorant itu game PC atau laptop, jadi nggak bisa dimainin di mobile. Iya, hanya tersedia. Ya. Kalau Moderna,
hanya bisa di PC ya. Ya, atau laptop kalau kuat. Kalau yang dari Pak ML itu memang seperti itu. Oke, sesuai dari namanya Mobile Legend. Mobile Legend tuh game apa ya? Game mobile yang ada di Android dengan genre MOBA, multiplayer, online, battle, apa ya? Lupa satu lagi Battleground nggak sih? Ya, pokoknya itu deh. Pokoknya tuh, sorry gue agak lupa kepanjangannya. Pokoknya buat di ML tuh gamenya tuh sangat kompetitif ya. Itu tuh game strategi 5 versus 5. Game yang sangat apa ya, memancing kita tuh buat bikin strategi untuk mengalahkan tim lawan gitu dengan strategi yang kita punya. Nah, ML tuh sebenarnya tuh game strategi guys. Cuman kebanyakan tuh orang-orang Indo tuh lupa kalau ML tuh game strategi. Jadi kebanyakan mereka tuh mainnya individual guys. Nah, jadi yang gue tahu tuh pokoknya ML tuh game strategi deh. Itu dari gue. Oke, jadi ML itu sama ya kayak Valorant 5v5 Sama kompetitif. harus benar-benar mengandalkan tim ya, sama-sama mengandalkan tim, nggak boleh Betul Hari. harus benar-benar. Ya. Oke, baik. Lanjut nih ya ke pertanyaan dua. Bagaimana sih Kak awalnya bisa tertarik dengan game ini? Mungkin boleh dari Denan terlebih dahulu. Apa ya, ke ML ya? Awalnya sih gue kan dulu sebelum main ML tuh kayak emang suka main Dota ya. Dulu tuh gue sering banget main Dota kayak apa? Kakak gue tuh punya laptop di rumah. Nah dia tuh sering main Dota di rumah. Terus kan gue gimana nggak teracuni ya. Jadi gue kayak diajarin tuh main Dota. Nah sejak gue main Dota itu awal mulanya gue suka main game MOBA. Nah, terus kebetulan karena game Dota itu cuma bisa gue mainin di laptop, yang mana tuh gue waktu itu masih SMP, nggak bisa main di sekolah, dan juga gue cuma bisa main di saat liburan, jadi gue cari-cari nih game Android yang serupa lah. Dan kebetulan waktu itu tuh ML tuh brandingnya lagi bagus, jadi banyak iklan-iklan terkait ML, dan gue jadi tertarik gitu. Apalagi tuh ML tuh game Android ya, bisa dimainin di mana aja, termasuk di sekolah. Nah, karena gue kebetulan gak dibolehin main di hari biasa, jadi gue main ML di luar, bukan di rumah. Itulah kenapa gue cari game Android. Dan kebetulan karena gue udah apa ya, udah sering main Dota, udah paham basic-basic di Dota, dan karena ML tuh gamenya lebih mudah dari Dota ya, bisa gue bilang ya. Jadi tuh ketika gue main ML tuh, gue tuh ngerasa kayak, wah ini tuh lebih apa ya, lebih gampang lah istilahnya daripada Dota. Jadi gue lebih gampang nangkepnya, dan karena hal itu gue jadi lebih tertarik nih buat main ML, dan jadinya ya udah sampai sekarang gue main ML dah dari awal gue suka ML tuh ya emang karena gue dulunya udah suka main Dota gitu, main MOBA. Nah, itu sih paling. Jadi kayak langsung jago gitu ya? Nggak langsung jago juga sih, cuman ya udah ada basicnya lah di Dota. Tahu basicnya ya. Itu banget nih, emang tuh tapi mobilitasnya tuh banget, emang bener tuh tadi katanya. Brandingnya juga apa namanya, dalam market itu buat kita gini lah yang nggak sering di rumah gitu. Ada lanjut itu gimana sih Kak awal bisa tertarik dengan game Valorant? Awal tertarik sebenarnya gimana ya? Gue emang dari dulu suka main game nih. Semua game gue mainin dah. Dota juga sebenarnya gue main Dota. Tapi gue juga main ada game namanya Rainbow Six. Itu kayak FPS juga. Nah, setelah gue main Dota nih sekitar dari tahun 2017 ya. 2 tahun, bosen. Nah, gue beralih lah ke game FPS Rainbow Six ini. Nah dari situ gue main lama dan gimana ya, gue lupa. Habis itu ada game Valorant nih, gue coba-coba. Valorant game tembak-tembakan juga kan FPS. Wah kayaknya seru nih, udah gue coba dah main itu game. Ya udah akhirnya ketagihan kayak gitu. Asal usulnya dari situ. Coba-coba ya. Iya, boleh coba-coba. Coba-coba emang. Ya, jangan coba-coba deh, nanti ketagihan. Iya. Iya. Nah gitu kan. Habis main, wah ternyata seru. Komunitasnya juga
rame nih, banyak yang main, teman-teman gue juga pada main. Nah, karena itulah jadi demen Valorant awalnya di situ. Oke, baik. Awalnya sebenarnya emang apa pengalaman pikirin gue dari kayak Oh enggak, gue justru nggak main CSGO malah enggak gue. udah berapa lama nih kalian main udah berapa lama ini Valorant? Dari Valorant muncul pertama kali itu tahun berapa? 2020, sekitar bulan Juni. Ya pokoknya dari awal Valorant, berarti sampai sekarang udah 2 tahun ya, 2 tahun lebih. Ya dari awal. Kalau Denen gimana sih? Apakah main dari awal itu? Dibilang awal rilis sih, kayaknya awal rilis sih gue udah download ya, cuman masih main yang semacam apa ya, iseng-iseng aja. Gue main ML tuh dari season 2 dan gue lupa itu tuh kapan ya. Yang gue inget tuh itu Desember. Terus pas gue masih SMP kelas 3, kelas 9 lah istilahnya. Itu tahun berapa ya? Tahun 2014 kali ya? Iya kalau nggak salah pokoknya SMP kelas 9 dah. Itu gue pertama kali main ML. Sampai sekarang program selanjutnya Wah, enggak sih udah pensi gue main ML. Komunitasnya sangat family friendly. sebenarnya pertanyaan selanjutnya itu ada pernah main game apa nih sebelum kalian main game itu? Tapi kan udah dijelaskan tadi ya untuk kalian main Dota, main Rainbow Six itu kan ikut aja. Benar. Nanti pertanyaan berikutnya setelah lama bermain game ini nih, kakak merasa game itu passion atau hobi sih? Coba boleh dari kalian. Oke, sebenarnya dari awal gue main ML tuh kayak ya hobi, emang hobi gue. Karena gue tuh emang suka main game gitu. Dari TK gue udah dijejelin game, jadi gimana gue nggak ada hobi di game ya. Dan kebetulan tuh di ML tuh kayak ya gue suka mainnya. Dan ini tuh termasuk game online dan gue suka. Dan ini termasuk passion gue. Kenapa bisa masuk passion gue tuh karena ini tuh apa ya? Gue tuh suka game yang memancing buat berpikir secara cepat gitu loh. ML tuh tipikal game yang fast pace dan dia tuh strategi di mana kita tuh harus banyak-banyak mikir, apalagi kayak decision making tuh harus banyak gitu. Terutama kan di ML kan kayak banyak hal yang terjadi di luar yang kita plan awalnya ya kan. Nah, jadi tuh ML tuh emang mancing kita buat berpikir secara apa ya? Secara cepat lah, itu gue suka. Gue tuh suka game-game strategi balik lagi dan juga ML tuh gamenya kompetitif. Dimana kalau tiap kali gue menang tuh gue ngerasa kayak gue tuh ranknya tuh naik terus. Nah, gue suka mainnya gaming kayak gitu, dimana kalau misalkan gue menang terus, nanti lawannya semakin lama semakin lama semakin tinggi, dan ya gue sukalah game-game kompetitif kayak gitu. Dan itu emang gue nggak pernah apa ya, nggak pernah merasa wasting time kalau gue main ML. Ya sebenarnya pernah sih, sering sih, cuman kalau main ML tuh ibaratnya tuh kayak ya ngelepas stres banget lah, terus bisa dijadiin passion karena emang gue tuh enjoy mainnya. Paling gitu sih buat dari gue ya. Ya benar banget tuh kak. Bagi hobi ya buat apa tren. Iya benar-benar. Tadi juga udah ada di sini itu. Iya. Rasa gamer banget ya kak. Waduh, bukan cuma game doang. Di real life kan ada banyak ya. Decision making. Game sense. Iya, game sense betul. Mantap juga nih Ari. Karena aja nih kalau gamer gimana kak? Apa setelah lama main game itu merasa game itu sebagai passion atau hobi? Iya nggak jauh beda sih sama si Denon. Sebenarnya karena udah suka main game dari lama kan, awalnya nih baru hobi nih. Setelah main-main terus, nah jadi dulu ada ceritanya gue sempat buka jasa joki Valorant karena gue main lama kan, aduh bosen ini ngapain lagi ya, masa main doang nggak menghasilkan apa-apaan gitu. Nah akhirnya gue buka jasa joki. Itu sama pandemi kemarin tuh 2 tahun gue joki mood 24
per 7 joki mulu pokoknya. Nah setelah itu skill gue meningkat terus kan. Akhirnya waduh bosen nih joki, akhirnya gue coba gabung tim. Kayak gitu awal mulanya buat jadi apa namanya passion kalau karena gabung tim jadi passion kayak gitu. Joki 24/7 nih kayaknya kaya banget nih pemasukannya. Enggak 24/7 juga. Pokoknya tiap hari ya gue joki tuh dulu sampai saking banyaknya gue oper-operin ke temen, ke tim gue operin gitu. Begitu ya Kak, awal ceritanya sangat menarik awalnya dari joki. Dari hobi, terus ngejoki yang bisa ngelakuin sesuatu, terus ikut turnamen jadi pasti keren banget. Kalau boleh tahu itu Apa? berapa tuh pasang harga? Aduh, sang harga. Gue udah lupa. Tergantung rank, jadi beda-beda. Makin ke atas, makin mahal. Gitu. Jadi kalau menjoki bisa ngewe? Iya boleh, joki Valorant. Gak, tapi sekarang gue udah nggak joki lagi. Paling sekarang kayak jualan akun gitu. Jadi akun gue mainin sampai rank tinggi. Jadi nggak se hektik dulu kok. Dulu yang kayak joki harus kelar hari ini, ada lagi hari ini. Sekarang udah bebas lah. Soalnya udah jadi ya. Iya. Udah banyak kerjaan gak kayak dulu. Oke, lanjut lagi. Ya kan, tadi game ini ada nggak sih pro player e-sport yang didolakan dan kenapa sih juga kalau ada ya mulai dari kalian? Idola ya. Idola lebih game ada sih. Idola gue kalau di ML tuh Aura. Tahu lah ya Aura Ekoju yang sekarang udah jadi Pikachu. Ada Aura tuh pro player di ML. Dia tuh pro player udah lama. Dia tuh yang bawa menang Indonesia ke juara dunia pas tahun berapa ya gue lupa. Pokoknya tuh ada nama kejuaraannya tuh M1. Nah, Aura ini emang orangnya tuh legend banget. Dan gue suka dia tuh tipikal orang yang pinter gitu. Dia tuh kalau mikir tuh suka di luar apa ya? Ya di luar nalar lah. Kadang tuh orang yang kepikirannya A, terus tiba-tiba si Aura tuh ngelakuin hal Z gitu. Dan itu tuh efektif gitu. Jadi tuh kayak unpredictable banget lah gitu kalau Aura gitu. Gue tuh kayak ngeidolain dia karena dia tuh pemikirannya tuh yang bagus dan juga decision making-nya bagus. Cuman agak kurang di komunikasi, tapi overall untuk skill dia tuh bagus banget lah. Dan gue ngeidolain dia. Apalagi dia berhasil ngebawa timnya EVOS Legend ke juara dunia waktu itu. Sih paling. Oke. Baik, jadi intinya pro player yang didolakan DNA ya. Semoga bisa ketularan istilah ke DNA. Amin. Ya, tapi emang keren banget sih ya pro player tuh ya, membawa harum nama e-sport Indonesia gitu. Yeah. Apalagi gameplaynya juga keren banget itu pasti. Wajar dan didolakan. Oke, dan Bang Emer, ada nggak sih Kak pro player e-sport yang didolakan? Boleh dari itu Valorant jadi Kayaknya gue nggak ada idola deh. Tapi gue ada demen suka lah sama gameplaynya. Ada player dari Indo namanya Ray Forsi. Itu dia jadi kayak kalau di Valorant itu ada agent namanya Rez. Nah Rez ini dia punya skill lompat-lompat gitu. Nah dia paling alay gitu lah gunain skillnya. Jadi dia terkenalnya Rez TikTok. Jadi kayak alay gitu deh, movementnya alay. Gue seneng. Nggak ada yang idola banget sih kalau pro player. Keren aja ngeliatinnya tapi nggak sampai idola. Oh ya, kok for second keren. Gue jarang punya idola sih sebenarnya. jadi jarang ya kalian masih. Iya jarang. Paling kalau final-final gitu gue biasanya nonton. Yang di TikTok keren.
Ya, betul. Dari yang gitu. Oke, aja nih ya pertanyaannya. Apa sih pendapat kalian mengenai e-sport di kampus? Apakah kampus itu sehat atau mengenai e-sport sebagai bidang yang dapat dijadikan sebagai ajang berprestasi gitu? Mulai dari paling Udah, ini buktinya nih, ada nih. Yes. Denan juga pakai tuh, Denan. samaan lagi begini. Ini kita nggak Samaan. janjian loh, kita nggak janjian loh. Keren ya? Iya, kita nggak janjian kan udah. Jadi di PB ini udah ada nih himpunan yang nampungin buat orang-orang yang suka di bidang e-sport. Namanya IPB e-sport. Gue dulu inget sih awal-awal mulanya waktu dibuat gue ikut juga. Dan di situ tuh ditampung kalau misalkan kalian mau jadiin e-sport sebagai passion, ada organisasinya, tinggal kalian milih apa nih game yang cocok itu ada atau enggak di situ. Ya gitu sih, kalau menurut gue udah ketampung banget sih di IPB ini, di bidang e-sportnya. Keren ya kata. Ini nggak ketinggalan zaman nih ya. Ya, Sport sudah mengakui gitu ya. Sportnya ada potensi. ya bener banget. Untuk kalian apa ada tambahan atau tambahan? Oke, gue ada sedikit tambahan sih, nggak jauh beda dari Bang Emir ya. Paling di IPB tuh bahkan IPB tuh mendukung banget adanya e-sport. Bahkan tuh IPB e-sport tuh udah dinaungi secara langsung gitu sama pihak IPB-nya, itu Ditmawa. Nah, emang IPB e-sport tuh udah apa ya, e-sport di IPB yang nama komunitasnya itu IPB e-sport itu tuh udah sangat menjanjikan di kampus. Kenapa? Karena tuh di IPB e-sport tuh mahasiswa-mahasiswa yang memiliki minat dan bakat di bidang e-sport itu bisa terfasilitasi dengan baik gitu di sana, di komunitas IPB e-sport. Makanya pihak kampus tuh udah melihat tuh e-sport tuh sebagai sesuatu yang menjanjikan. Mereka tuh kayak sampai mendukung IPB e-sport buat buat lebih berkembang lagi secara pesat. Sekarang tuh IPB e-sport tuh lagi berkembangnya lah ibaratnya. Nah, mereka masih terus lebih better lah istilahnya, dan kampus tuh masih terus keep support mereka. Bahkan tuh IPB Sport tuh sekarang tuh udah dinaungi di Ditmawa, dan mereka tuh untuk fasilitas tuh udah banyak difasilitasi lah oleh pihak kampus. Jadi tuh IPB Sport e-sport di IPB itu tuh udah istilahnya tuh berkembang banget lah, lagi berkembangnya. Jadi kalian kalau punya minat dan bakat di e-sport, kalian bisa banget langsung kepoin tentang IPB e-sport, guys. Itu sih paling. Keren ya kalian promosi ya IPB bisa di-follow guys di Instagram. Aduh. Enaknya juga kalau di PB Sport itu kita kayak mau turnamen itu bisa minta dibayarin kalau yang bayar. Betul guys. Jadi nggak keluar duit. Tapi kalau dapat hadiah, duitnya buat kita. Nah, betul banget. Nggak keluar duit, terus dapat duit ya. Ini pengalaman ya, pengalaman. Keren banget. Betul. Ya, jadi gitu ya. Kampus tuh selain mengakui dan selain melihat ada potensi lah gitu. Tapi mendukung banget gitu kan. Bahkan disediain gitu. Sangat didukung lah, diimprove terus-terusan. Keren. Betul. Lanjut aja nih pertanyaannya. Apa pengalaman kalian di bidang e-sport ini? Ada nggak sih mungkin kayak ikut turnamen atau mengurus kepanitiaan atau organisasi gitu? Boleh dari kalian. Oke, buat pengalaman gue di e-sport sebenarnya bisa dibilang cukup banyak, tapi nggak bisa dibilang banyak banget lah. Pasti masih banyakan Bang Emir ya dari segi prestasi dan sebagainya ya. Enggak juga. Cuman kalau buat pengalaman gue di sport, gue tuh pernah jadi atlet sekaligus manajer di tim gue. Dulu tuh gue suka jadi manajer di tim gue, kayak gue yang ngatur semuanya, ngatur latihan, ngatur turnamen dan sebagainya. Dulu gue punya tim sendiri yang mana gue ketuanya. Cuman untuk prestasi belum begitu banyak. Cuman cukup ada beberapa prestasi
tapi paling banyak sih di IPB ya, masih di ruang lingkup IPB. Terus juga buat apa namanya, semacam event, gue banyak membuat event di e-sport, itu event Mobile Legends. Biasa tuh dulu tuh gue bikin per minggu. Itu tuh nama eventnya tuh MSL ya, Muntun Student Leader. Yang mana tuh gue sebagai event organizer-nya, gue bikin event itu biasa tuh di weekend. Dan gue sering bikin event itu setiap bulan, dulunya sih. Nah sekarang lagi agak bentrok sama Spirit, jadi gue agak berkurang frekuensinya. Cuman untuk pengalaman gue sebagai event organizer di ML tuh udah cukup luas lah, maksudnya udah cukup banyak. Jadi pengalaman gue kebanyakan di manager dan juga di event organizer, gitu sih paling. Keren banget ya Kak Deden ini. Selain pernah jadi atlet, kedua IGL ya, in-game leader, gimana? Iya. Bener. Selain itu menjadi manajer, sistem organizer, ini udah keren banget. Gue pun bisa main doang. Lanjutnya ke Bang Emir, ada nggak sih pengalaman? Pengalaman gue mah dikit banget di sport, cuman jadi bener kan, gue cuman jadi atlet doang, gue nggak pernah jadi manajer, nggak pernah ikut organisasi. Itu gue cuman player aja paling. Ya kalau mau lihat juara apa aja bisa dilihat di IG IPB Esports. Ini sombong sih, ini bicara sombong sih. Enggak, daripada gue sebutin satu-satu. Satu-satu. Ya nggak juga. Emang satu-satu harus baik. Bicara merendah untuk meroket ya. Ya gitu deh. Oke. Jadi pengalaman juga bukan? Iya, ya, masuk itu TV ya, masuk TV. Udah bisa terlihat ya sih, Ri, dari dia menjoki. Ya. Bener banget. Jadi gitu ya guys, prestasi Bang Emir bisa dilihat di Instagram IPB Esports, banyak kayak menangin juara tuh. Ya nggak banyak lah, apaan? Terbaik. Nah, biasanya kalian kalau nyari lomba e-sport tuh gimana? Biasanya jadi sharing-sharing lah sama kita. Jadi misalkan penonton kalau ada yang mau join e-sport, tahu mau kemana. Info lombanya gitu ya? Kayak info lomba. Biasanya kita sih suka dapat info sendiri dari sosmed. Nah, biasanya kalau kita lihat di sosmed, ada lomba nih, kita share di grup. Daftar nggak nih? Oh enggak, saya daftar. Kayak gitu deh. Kalau enggak, biasanya kalau yang ngadain kampus, yang ada lombanya kampus gitu, dan dia antar kampus, dia langsung hubungin ke IPB Esports-nya. Nah, dan dari IPB Esports itu hubungin ke kita. Itu salah satu enaknya juga di IPB Esports, kayak dapat info-info lomba dari kampus lain. Itu aja sih. Oke, ini ya Kak, kalau info lomba di sosmed atau mungkin bisa join nih IPB Esports untuk dapat informasi lomba. Sih lagi. Lanjut ke Kak Dedan. Gue nggak jauh beda sih dari Bang Emir. Buat informasi lomba tuh paling banyak tuh dari sosmed, temen, sama dari IPB Sport itu sendiri ya. Biasa tuh IPB Sport tuh kayak dapat surat undangan dari univ lain gitu. Jadi kayak kita tuh dapat semacam info lah dari IPB Sportnya tersendiri. Dan kebanyakan sih itu juga dapat info tuh dari temen. Ya, itu sih paling dari gue. Ya, baik. Kurang lebih sama ya. IPB Sport. Jalur ini. Mungkin saja nih pertanyaan. Nah, ini pertanyaan simpel gitu. Kalian kalau main game itu lebih suka solo atau party? Terus ada nggak sih perbedaannya antara kalian main solo atau party? Mungkin dari kalian dulu ya. Wah, perbedaannya banyak guys.
kalian main solo cuman dapat emosi doang. Jujur. apalagi di ML gue kalau main solo ada aja ketemu orang tuh yang bikin gue emosi gitu. Misalnya kalau maksudnya tuh kalau cuman cupu itu kayak ya udahlah nggak apa-apa lah masih bisa diajarin. Tapi kalau solo tuh kayak ketemu orang tuh yang main tuh seenaknya aja. Udah cupu seenaknya terus toxic lagi kayak apa sih ini orang. Belum lagi dia suka kayak iya belum lagi kalau dia tuh toxic gitu kayak suka ngomong ya ngomong yang enggak lah ngomong kasar. Itu kalau solo tuh ya lu kebanyakan dapat emosinya aja dah. Cuman kalau solo ya kebanyakan kan dapat musuh juga solo juga, jadi lebih mudah lah. Tapi esensi dari gamenya tuh kayak kurang dapet. Kebanyakan tuh lebih dapet tuh party. Soalnya tuh kalau dari party tuh kayak kita tuh dilatih komunikasi, dilatih strategi. Banyak deh kita komunikasi sama tim kita, gimana caranya menang, cara decision making bareng-bareng, cara komunikasi sama tim, cara ngatur emosi dan sebagainya, saling ngingetin. Nah itu tuh dapet tuh kita di party. Makanya kalau turnamen kan kebanyakan party yang nggak ada turnamen solo tuh ada sih cuman ya paling itu dibuat peraturan khusus lah buat solo tapi kebanyakan party dan overall gue lebih suka party sih. Paling kalau solo tuh cuman buat yang iseng-iseng aja sama kayak up skill aja buat party. Nah terus ya paling suka sih gue pokoknya di party deh. Kalau solo tuh ya balik lagi sangat memancing emosi dan saya tidak mau gitu main solo. Itu sih paling itu sih. Oke, baik. Jadi ya guys, dari Kak Dena, tidak disarankan untuk solo queue. Sangat tidak disarankan apalagi game ML. Wah, Tutor deh. Morde. Menang chat all, kalah bawa-bawa nama keluarga. Mentang-mentang anon ya, topik Menang-menang anon. Orang-orang konyol, guys. ya, juga pasti ya guys, lebih melatih dalam komunikasi, Betul. berstrategi, sama melatih tekanan. Kalau solo queue udah siapin mental aja deh. Nah, betul. Banyak yang berdoa dah sebelum matching. Oke, selanjutnya untuk Bang Emmet nih, di Valorant gimana Kak? Antara solo queue dan party, perbedaan preferensi gitu. Gimana ya, gue dibanding solo queue paling sering party. Paling solo queue gue itu cuman kalau misalkan nggak ada yang main terus gue kayak iseng-iseng main account kan gue paling sering nge-smurf nih. Kenapa nge-smurf? Soalnya biar bisa main sama teman-teman, nggak main sendiri. Kalau main sendiri kan bosen ya, ketemu yang kayak tadi tuh dia bilang tuh. Bener. Jadi biasanya gue pakai kayak akun kecil gitu buat main sama temen. Kayak gitu sih paling sering gue party. Nah kalau misalkan kurang nih partinya kan kalau Valorant sama kayak Molly juga berlima. Nah itu ada biasanya gue nyari di Discord Valorant khusus Indonesia. Jadi kayak kita partinya berempat nih -1. Nah kita cari di situ satu biasanya. Kita undang ke Discord gitu biar bisa komunikasi. Begitu. Ya. Benar. Kalau teman-teman bisa nyari Minta tuh. Nah, pernah bosan gak sih atau dulu nggak main gitu? Kalau nah, mungkin dari main dulu. Kalau gue jenuh biasanya kalau misalkan lose streak atau kalah mulu. Kalau nggak lagi turnamen terus udah kalah gitu, kan jenuh tuh. Ya itu dia jenuh kalau pokoknya. Gue kayak nggak percaya ya, ini kayaknya dia jenuh karena terlalu banyak menang gak sih, Ri? Ya gitu deh. Karena gue jenuh, biasanya gue mengalihkan jenuhnya dengan bermain game lain. Game multiplayer lain. Biasanya gue ngajak anak-anak di Discord main game apa gitu yang multiplayer juga. Tapi selain game Valorant. Kayak gitu. Spill dong, apa tuh? Banyak. Biasanya kita ngikut update game aja sih. Kayak kemarin sempat main Raft.
Tahu nggak Raf tuh? Yang main di Tahu. air tuh. Hmm. Kayak gitu-gitu deh. Kita download habis itu main bareng. Phasmophobia tahu nggak? Game yang Oh. cari-cari hantu kayak gitu. Pokoknya kabur dari game FPS gitu biasanya. Ada juga. Nah, iya. Ya, jadi. Oke. Lanjut ke kalian. Nah, pernah bosan? Jenuh sama kayak Bang Emir sih, nggak jauh lebih ya, paling kalau lost streak ya jenuh. Terus kadang tuh penyebab lost streak tuh kayak ya kadang tuh kita tuh underperform gitu loh, kayak gue ngerasa kadang skill gue tiba-tiba kok menurun. Nah itu bisa jadi berasal dari kejenuhan gue, kayak ya mungkin gue udah capek juga. Gue kan kadang suka main ML kan kayak tiap hari intens. Dulu tuh gue pas masih masuk tim tuh kayak main ML tuh hampir 8 sampai 12 jam sehari lah. Itu gue kayak gila banget ya, ini gimana gue nggak jenuh ya. Makanya gue kayak dah nih gue break dulu dah main ML daripada gue terus-terusan skillnya kayak gini kan. Ini break dulu. Nah paling penyebab jenuhnya ya itu sih. Iya, ya. Kurang lebih kalau nggak ngerti kelamaan main. Ya. Ya. Benar. Lanjut tadi nih pertanyaan. Nah kan tadi bosan nih, jenuh nih ya. Nah kalian tuh beralih game nggak sih? Atau emang nggak, benar-benar nggak tertarik buat game? Coba, ada. Kalau dari gue paling buat main game lain ya, kalau ada game paling game offline, kayak bukan yang game online. Soalnya gue kalau game online tuh kayak kan kebanyakan game online yang seru tuh kayak bayar, kayak squad gitu. Itu kan squad kan bayar, tapi emang seru sih. Terus PUBG dulu bayar, PUBG PC. Nah sekarang kan kebetulan udah nggak bayar, dan tapi kayak gue udah gak ada temen lagi di PUBG gitu. Nah terus ya kebanyakan sih gue kalau buat lari dari kejenuhan gue tuh kayak ya main game offline atau enggak nonton drakor ya gitu sih paling, atau enggak ya teleponan. Waduh, waduh, waduh. Biar gak jenuh guys, maksudnya teleponan sama mama kan. Oh, Iya deh. calon mama. aduh, 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 aduh. Gitu aja. Gitu sih paling. Gitu ya kalau dari pelari. Lanjut aja nih kalau ini sebenarnya lo kalau bosan ada peralihan game lain gitu atau emang nggak tertarik sama sekali? Ya ganti-ganti sih. Kan sebenarnya hobi gue nih banyak. Nggak cuma main game doang. Paling kayak tadi kalau misalkan antara ganti game, cari-cari game baru. Kalau enggak gue produksi musik. Gue suka IDM juga kan. Gue suka produksi musik IDM. Kalau enggak ngafalin choreo dance random. Gitu-gitu. Banyak. Apa ngelakuin hobi atau passion yang lainnya? Ya, Punya gitu. ya seperti itu. Kalau nggak IDM, koreografi. IDM tuh nggak ada gue mau ngerti seperti dari Internet Manager. Oke, Ya, siap, siap. Siap. itu IDM bukan EDM. Ide. Nggak salah sih, Ri. Ya, salah. Pertanyaan selanjutnya ya. Menurut kalian ada keuntungan dalam bermain? Terus kalau ada Dari siapa dulu nih? Untung dan rugi ya. Untungnya 2 apa ruginya 2? Untungnya apa ya? Untungnya banyak sih. Bikin gak stres. Terus kayak
bisa kenal banyak orang juga dari game, nyari-nyari orang baru, kenalan baru. Terus itu melatih kerja sama tim juga, ya, dan sebagainya lah, banyak lah. Dan kerugiannya itu paling ya rugi waktu, kayak karena main terus sampai lupa segalanya, biasanya gitu sih. Benar. Yang penting bisa ngatur waktu sih sebenarnya kuncinya. Benar. Tapi gue sampai sekarang juga belum bisa. Gue udah ngasih saran aja. main subuh tiba-tiba udah maghrib aja. Main isya. Aduh. Kita tuh harus memanage waktu biar keuntungannya dapat, kerugiannya diminimalisir. Iya. Benar. Oke Kak, untuk keuntungannya sendiri ya sebenarnya dari game tuh ada banyak keuntungan yang bisa gue ambil gitu. Beberapa sama kayak Bang Emir, kayak gue have fun, gue nggak stres, gue punya banyak temen, punya banyak relasi di luar, ya terutama di luar FMIPA maupun di luar IPB lah. Gue kayak punya banyak kenalan, terus juga gue bisa kenal banyak apa ya, orang penting lah, maksudnya kayak beberapa gitu orang penting kayak ya gue banyak lah keuntungannya lah dari segi kenalan, terus juga gue bisa melatih skill-skill gue di game kayak decision making, gimana caranya lu tanggung jawab sama keputusan lu, terus ngatur strategi, ngatur komunikasi. Jujur gue komunikasi banyak di game, maksudnya kayak banyak banyak belajar di game itu komunikasi, karena kan kalau main di game tuh nggak bisa cuman komunikasi yang satu arah doang ya. Dulu gue jujur main game tuh awal-awal tuh masih toksik, kayak gue ngelihat orang lain yang di bawah, yang menurut gue di bawah gue itu kayak gue tuh pengen ngebacotin aja kayak lu cukup banget sih, lu gak usah main AFK aja. Sensor tidak Jadi bisa. dulu gue kayak main game tuh toxic banget lah, gue kayak nggak suka ngeliat orang yang menurut gue cupu. Nah tapi seiring waktu tuh kayak gue tuh belajar, apalagi gue pernah dibacotin balik sama temen gue kayak lu apaan sih, lu juga gue segini lu juga sering bikin kesalahan, kayak ya di situ gue langsung sadar lah kayak gue nggak seharusnya kayak gini. Gue tuh harus bisa lebih memperbaiki lagi komunikasi gue, terutama kan game yang gue mainin tuh game tim ya, nggak bisa tuh gue kayak ngejudge langsung tim. Gue harus bisa ngelihat mereka tuh kayak gimana, harus bisa berempati, bisa ya kalau misalkan emang ada yang kurang bisa kita omongin baik-baik di game kayak lu sebaiknya nggak kayak gini, lu bisa kayak gini. Ya lebih penting edukasi lah daripada ngetoksikin dia ya. Ntar malah dia mainnya makin jelek lah. Blaming tuh jelek. Terus untuk kerugiannya sama kayak Bang Emir, waktu kadang suka lupa waktu ya. Dulu tuh waktu puasa ya, waktu puasa tuh abis isya tuh main, terus tiba-tiba kayak kok udah sahur, kok udah ada orang yang teriak sahur nih, apaan? Gue perasaan baru main 5 game dah. Nggak sih, nggak 5 game juga sih, maksudnya kayak ya gitulah, kadang suka lupa waktu. Terus buat kerugiannya juga kadang kalau main solo, gue sebenarnya tahu solo tuh toxic buat gue, tapi kayak gue tuh pengen main solo aja gitu, gue gatel kalau gue nggak main ML gitu. Terus kayak gue main ML tuh bukannya dapat seneng, malah dapat stres ketemu tim yang sangat keren gitu kan. Jadi kayak gue ya suka stres sendiri lah ya buat main ML, meskipun ML tuh bisa bikin stres gue hilang, cuman kadang kalau ketemu orang yang di luar nalar gitu kayak bisa bikin stres juga sih. Itu sih paling. Keren juga ya tadi banget ya. Beda tuh mungkin game itu bisa menjadi suatu banyak melatih lah intinya lah ya. Jadi gak ngerasa kok kita jadi dewasa gitu kan. Iya, bener-bener. Kan jadi mengerti, oh ada juga nih orang yang kayak gue dulu. Benar. Jadi dewasa gitu lah kita. Iya. Apalagi kan kalau orang yang pernah kita toksikin tiba-tiba di atas kan kita malu ya. Jadi gitu sih paling. Pertanyaan selanjutnya,
pernah tertarik ya untuk pendidikan sebagai jadi YouTuber atau ikut pengajar? Oke, buat jadiin game sebagai pekerjaan, jujur banyak terlintas di pemikiran gue, kayak gue pengen jadiin game itu sebagai pekerjaan gue gitu. Kayak yang pertama gue pengen jadi YouTuber, pengen jadi content creator di TikTok. Cuman gue kan ngerasa kayak di kuliah tuh udah cukup padat lah jadwal gue, kayak gue juga harus belajar banyak, apalagi gue di matematika, di mana jurusan yang sangat-sangat wow gitu kan. Gue harus banyak-banyak belajar, apalagi tuh gue tuh dari SMA tuh belajar tuh kayak setengah-setengah. Jadi itu harus sebenarnya tuh harus banyak yang harus gue kejar gitu di jurusan gue. Dan makanya gue kayak banyak yang gue pengenin tuh nggak tercapai. Tapi overall gue karena gue jurusan matematika, gue juga pengen kerja di sesuai yang apa sih, pekerjaan yang sesuai dengan jurusan tapi di bidang e-sport gitu. Gue pengen kayak semacam data analis tapi di perusahaan e-sport tuh gue juga pengen. Dan ya kebanyakan sekarang sih target gue sih kayak itu ya, kayak kerja tapi tuh di perusahaan e-sport atau di yang ada bobo e-sport lah istilahnya. Terus kayak gue pengen juga jadi event organizer di e-sport, terutama tuh kayak di ML tuh ada yang namanya MPL. MPL M-World. M-World tuh yang kejuaraan dunia, sedangkan MPL tuh yang ada kejuaraan nasional. Nah, gue tuh pengen jadi event organizer di sana. Makanya tuh sekarang tuh gue tuh kayak banyak-banyak ikut kepanitiaan, ya nyari relasi, kenalan dan sebagainya. Nah, itu tuh biar apa ya? Cita-cita gue tuh di e-sport tuh harus capai gitu. Nah, terus salah satunya lagi gue sempat terlintas di pikiran gue juga, kayak gue tuh pengen jadi tokoh yang bisa mengembangkan e-sport di Indonesia gitu. Ya paling semacam influencer yang bisa menyebarkan ajaran-ajaran yang baik gitu terkait e-sport, kayak membuka pemikiran orang-orang yang masih mikir kalau e-sport tuh jadul, e-sport tuh kayak apa ya, semacam membawa efek negatif gitu. Gue pengen ngubah stigma mereka, kayak sebenarnya e-sport tuh nggak begitu buruk lah, kayak e-sport tuh masih bisa dijadikan prestasi, minat bakat orang-orang tuh masih di bidang e-sport tuh masih bisa dikembangkan dan di apa ya, disalurkan dan menjadi prestasi gitu. Nah gue tuh pengen banyak sih terlintas, kayak pengen apa sih, game tuh pengen jadi pekerjaan tuh kayak banyak gitu. Paling itu sih dari gue. Baik, ya guys, keren banget keadaannya ya, cita-citanya. Kalau berhubungan dengan esports ini, apalagi dari kerjaan, dan juga sudah di data analis, Ya. keren banget. Amin ya guys, semoga Amin. Amin. Semoga tercapai. Amin. lanjut mungkin untuk mulai. Gue cita-cita gue tidak semulia Denan ya, sepertinya. Jadi Bang Emir fokus atlet aja Bang, lo kayak jadi pro player gitu Bang. Ya gue awalnya juga pengen jadi pro player sih, tapi kayaknya Bisa kelarin lah. dulu deh. Bisa. Lanjut. Ya rencananya pengen jadi pro player, tapi sekarang masih setengah-setengah sih. Soalnya di dunia kompetitif itu masih ada langit di atas langit. Jadi kayak walaupun lu jago masih ada yang lebih jago nih. Nah di situ yang bikin gue bimbang tuh, di situ sebenarnya. Dan yang pekerjaan itu kan udah gue ceritain tadi, gue sempat joki kan. Itu sebenarnya bisa jadi juga tuh dijadiin pekerjaan tuh, joki game. Iya, cuan number one kan. Bener. Tapi kalau misalkan mau joki gitu ya, lu mesti fokus di Jago. bidang itu lah. Kalau enggak, yang ada nanti lu mau joki up rank, malah turun ranknya kan, heran. Pusing sendiri. Pusing sendiri. Iya. Iya gitu. Dari caranya latihan, karena apa, biar lo bisa terus gitu meningkat ke atas langit kita, kejar langit. Oke, kemudian untuk pertanyaan
pesan dari kalian untuk para peserta kalian pada peserta. Menurut gue dari niatnya dulu ya. Sebenarnya kalian itu main game itu untuk have fun aja, atau kalian merasa wah skill gue mumpuni nih buat lanjut ke kompetitif. Nah kalian harus milah-milah dulu tuh. Nah kalau misalkan kalian pengen have fun aja buat stress relief stress relief. Nah itu kalian bisa main sama teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian pengen ke kompetitif, segeralah ikut naungan yang menampungi kalian-kalian itu yang berminat. Salah satunya IPB Esport. Jadi join lah. Masuk ya. Mungkin next mulai dari kalian ada yang untuk para peserta. Pesan dari gue ya buat kalian yang punya hobi maupun passion di e-sport, ya kalian meskipun kalian tuh online, kalian jangan seenaknya lah, meskipun anon ya jangan toksik dah, pokoknya jaga omongan, jangan bikin komunitas jadi kacau gitu. Ini kayak di ML tuh udah lihat suka komunitasnya kacau gitu, apalagi di MPL tuh komennya tuh kayak wah sangat menghibur banget, family friendly, itu kayak ya gitulah. Binatang keluar. Begitu. Binatang-binatangnya keluar semua. Sampai dinosaurus pun keluar. Hewan purba ada tuh. Aduh, ya buat yang punya hobi, kalian jangan sampai lupa waktu aja. Kalian boleh main game tuh sebagai stress relief, cuman ya inget waktu. Buat yang passion juga sama. Dan kalau kalian udah pengen serius di e-sport, kalian bisa banget buat diseriusin lagi karena masih banyak orang yang lebih serius di e-sport. Jadi tuh kalian tuh kayak harus cari banyak lah tentang e-sport. Kalian mulai dari cari turnamen, cari tim, ikut dari komunitas yang ada, kayak di PB ya, salah satunya PB Sport gitu kan. Karena emang di sana tuh kayak bukan mendesak sih, kayak mengajak kalian tuh buat lebih berkembang lagi. Itu kayak kalian bisa banget berkembang di sana. Jadi buat yang punya passion dan ingin serius di sport, kalian wajib banget buat cari komunitas yang bisa mendukung passion kalian gitu sih paling. Pokoknya gue tekanin sekali lagi jangan toxic, dah itu aja. Keyboardnya jangan keyboard warrior tuh. Saya dari kalian gitu ya guys, kayaknya kalian tuh jangan toxic. Mau dijadiin hobi, mau dijadiin passion, attitude nomor 1. Nah, attitude nomor 1. Oke, waktunya ke e-sport ya, untuk menang kalian. Untuk masuk ke PBS e-sport, mungkin pertanyaan saya, harapan kalian mengenai e-sport di Indonesia itu ke depannya bagaimana? Harapan gue buat e-sport di PB ke depannya ya, semoga semua dosen pada terbuka pemikirannya terkait e-sport, dan juga mahasiswa meskipun ada dosen yang mendukung terkait e-sport, janganlah kalian ngambil waktu kuliah buat e-sport. Maksudnya kayak waktu kuliah kalian malah mabar di kelas, ya itu nggak boleh. Cuman kalau ada turnamen ya diusahain banget buat izin gitu ya, jangan cabut kelas. Kalau misalkan ada turnamen coba izin kalau bisa. Minta tolong ke yang lain buat izin ke mungkin kalau misalkan dinaungi PB Sport itu sebenarnya seharusnya lebih gampang lah buat izin ke dosen terkait. Terus harapan gue juga semoga komunitas di di PB lebih berkembang lagi, lebih meluas lagi, dan semoga komunitas-komunitas di IPB nggak ada yang toksik seperti yang di luar IPB itu sih paling ya buat gue ya harapan. Amin, saya kira harapannya sekali, semoga dengan bantuan saya
Nah, benar. Dan semoga orang di IPB yang main-main gak toksik. Benar. Oke, lanjut ke Bang Emir, gimana Bang harapannya? Ya harapannya sama banget sih sama si Denan. Ya semoga IPB Esport ada terus ya. Jangan sampai dibubarin gara-gara apa Nah, kayak ada apa nanti tahu-tahu bubar kan, jangan sampai. benar. Dan kedepannya lebih banyak cabang-cabangnya mungkin ya, cabang game kayak gitu. Oke, baik. Ya, semoga harapan semua bagus. Nah, Ada ini Esport. Oke, Iya. baik. Pertanyaan tadi ini kan menutup sesi podcast kita pada malam. Oh udah. Oh, lagi Bang. aduh. Baik, terima kasih kepada Mengenai dan Juliana atas sharing ini pada malam ini. Ya sama-sama. Malam pengetahuan ya gitu seputar e-sport. Terima kasih banyak ya. Sekali lagi semoga semua dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Jaga kesehatan selalu ya Kak. Karena jadwal kuliah dan penelitian itu sangat padat sekarang. Benar. Oke. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah ucap dan perbuatan. Saya Hari Nurdianto, selaku podcaster Komen. Pada malam hari ini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.